Kami ada karena Engkau sudah bangkit. Engkau telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan pesan firman-Mu di hari Paskah ini. Berfirmanlah kiranya kepada kami. Urapilah hamba-Mu, tuntunlah hamba-Mu di dalam berbicara, di dalam berkata-kata, agar supaya Tuhan, kehendak-Mu lah yang boleh dinyatakan, kebenaran-Mu lah yang boleh disingkapkan bagi kami pada siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus juga akan menerangi setiap hati kami, mempersekutukan kami di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, terima kasih. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya kembali dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan tidak lupa saya mengucapkan juga selamat Paskah kepada Bapak Ibu semua, juga kepada keluarga besar almarhum Ibu Gyok Ing ya, yang tetap setia ya, sampai kepada anak cucu ya, melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita membaca firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sebuah ayat, yaitu dalam surat Filipi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini berbunyi demikian, saudara-saudara. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kemudian kita membaca sebuah ayat dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, firman Tuhan pada hari Paskah ini saya akan berikan temanya, yaitu kemenangan, kebangkitan Kristus sebagai kemenangan atas hoaks dan mentalitas pecundang. Nah, judul perikop ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Alkitab cukup menarik. Dusta mahkamah agama. Ya, nah, di dalam bahasa yang populer sekarang ini, saudara-saudara, bisa juga itu judulnya ya, boleh kita juga ganti menjadi hoaks mahkamah agama. Saudara-saudara, saya kira kata hoaks itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Kita sering mendengar kata hoaks itu ya, yang sebenarnya kata ini, saudara-saudara, berasal dari sebuah kata Latin, yaitu hocus. Nah, hocus itu artinya, saudara-saudara,
membohongi, ya, atau mengelabui. Di dalam terjemahan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, hoax tadi diartikan sebagai berita bohong atau berita dusta. Berita bohong atau berita dusta yang tidak didasarkan pada fakta, pada bukti yang sebenarnya. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam medsos, ya, Facebook, YouTube dan lain-lain, tersebar banyak berita-berita hoax, berita-berita bohong, ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering, ya, kita menjumpai yang namanya hoax itu. Saudara-saudara, istri saya, Ibu Paulina, pernah diinformasikan meninggal dunia, ya. Sampai Pak Rubin, ketua sinode, memberikan ucapan selamat duka cita kepada saya ketika saya bertemu. Saya katakan, Pak, Ibu masih ada, Pak, masih sehat. Nah, orang yang sudah nggak ada, orang yang masih hidup dianggap sudah mati. Nah, itu, ya, yang namanya hoax, ya, berita bohong, kabar dusta, ya. Nah, kita juga, saudara-saudara, sebenarnya melihat lebih jauh bahwa yang disebut hoax tersebut sebenarnya bisa pula berarti serangkaian informasi, ya, yang sengaja disesatkan, yang sengaja dibelokkan, kemudian dijual, ya, atau istilah sekarang digoreng katanya, ya, dalam tanda kutip, ya, bukan digoreng pakai minyak, ya, tapi direkayasa sedemikian rupa, ya, sehingga kemudian, ya, informasi yang salah itu, ya, berita bohong itu dianggap sebagai berita yang benar. Jadi kebohongan akhirnya dianggap sebagai kebenaran, apalagi kalau terus-menerus diulang-ulang, ya. Jadi yang bohong jadi benar, ya. Kebohongan jadi kebenaran. Nah, saudara-saudara, kan, ya, hoax ini sudah tidak asing, ya, bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ada yang mungkin, ya, menawarkan kepada kita investasi ini, katanya, ya, pasti untung 30% per bulan tanpa risiko, ya. Banyak orang kan percaya, ya, dan amin saja. Ya, akhirnya, ya, saudara-saudara, habis semua uangnya. Nah, kemudian juga, saudara-saudara, ada juga hoax-hoax yang bernuansa rohani, ya. Mungkin saudara-saudara ada berita-berita, ada informasi, ya, bahwa orang yang miskin itu berarti orang yang tidak diberkati Tuhan. Kan, ya, ada juga, ya, anggapan-anggapan seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi berita bohong atau kabar dusta atau hoax tadi sebenarnya sudah sejak lama ada, saudara-saudara, bukan baru ada sekarang. Nah, Alkitab jelas sangat menentang hoax, kabar dusta. Kan saudara tahu hukum Taurat yang ke-9 apa isinya? Jangan berdusta, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian di dalam Amsal Salomo pasal 23 ayat 23 dikatakan pula, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, ya. Jadi maksudnya jangan, ya, mengolah atau merekayasa atau menggoreng kebenaran itu sehingga menjadi kebohongan. Nah, saudara-saudara, peristiwa Paskah yang kita rayakan hari ini sebenarnya diwarnai pula oleh penyebaran berita hoax tadi, sebagaimana yang dicatat di dalam
Injil Matius pasal 28 yang sudah kita baca bersama tadi. Saudara-saudara, kita lihat ya. Setelah kematian Yesus dan penguburannya, kemudian para imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka datang menghadap Pilatus. Ya. Dan karena Pilatus itu adalah penguasa wilayah Yudea saat itu, ya mereka datang dengan satu usul, dengan satu permohonan supaya kuburan Yesus dijaga, katanya ya. Karena dikhawatirkan, ditakutkan nanti murid-murid Yesus malam-malam datang mencuri mayat Yesus dan kemudian mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Jadi kuburan Yesus dijaga oleh serdadu Romawi dengan persenjataan yang lengkap. Permintaan tua-tua, ya, orang-orang Farisi yang selama ini mereka telah berkomplot membunuh Yesus, dikabulkan. Kubur Yesus dijaga super ketat oleh sejumlah serdadu Romawi yang bersenjata lengkap. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada minggu pagi-pagi sekali, ya, pada minggu pagi-pagi sekali, ya, kita melihat, ya, menjelang matahari terbit, Yesus yang sudah 3 hari berada di dalam kubur, saudara-saudara, ternyata bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu disertai dengan peristiwa alam yang dahsyat, di mana terjadi gempa bumi yang hebat, saudara-saudara, ya. Nah, peristiwa itu, ya, Yesus bangkit, terjadi gempa bumi, dilihat, disaksikan langsung oleh serdadu-serdadu Romawi yang menjaga kuburan tadi, ya. Dan mereka itu, ini para serdadu yang badannya tinggi besar, persenjataannya lengkap, mereka begitu ketakutan, mereka begitu gentar, ya. Dikatakan mereka menjadi seperti orang mati, pucat pasi, ya, ketika mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, ya. Dan kemudian mereka melaporkan kepada para imam kepala dari majelis tinggi agama Yahudi, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus bangkit itu bukan hoax, ya. Bukan kabar bohong. Itu sungguh-sungguh merupakan satu fakta yang tidak terbantahkan. Saksi matanya siapa? Ya para serdadu Romawi tadi, ya, mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka, ya. Dan kemudian saudara-saudara, ya, ketika mereka selesai melaporkan peristiwa itu, ya, kepada para tua-tua agama Yahudi, ya, kepada mahkamah agama Yahudi, maka kemudian mereka dikasih apa, saudara-saudara? Dikatakan sejumlah besar uang, jadi enggak sedikit, ya. Sejumlah besar uang, ya, diberikan kepada para serdadu tadi yang sebenarnya merupakan saksi mata, saksi fakta, saudara-saudara, ya. Nah, jadi mereka kemudian diberikan satu pesan, ya. Dikasih uang, pasti ada apa-apanya, ada maunya. Apa maunya? Supaya para serdadu itu mereka, ya, memberitakan, supaya mereka mengabarkan, ya, mereka menyebarkan informasi, menyebarkan berita bahwa murid-murid Yesus malam-malam datang mencuri mayat Yesus. Nah, saudara-saudara, inilah berita hoax. Berita hoax, kabar dusta yang pertama
di dalam sejarah kekristenan. Ya. Berita yang tidak didasarkan kepada fakta sama sekali, yang kemudian dijual, digoreng, direkayasa untuk bisa menjadi sebuah kebenaran, ya, bukti fisik dan juga bukti saksi mata saja, saudara-saudara kita lihat, bisa dimanipulasi, bisa diputar balik, ya. Nah, saudara-saudara, ini terjadi karena apa? Hanya untuk kepentingan manusia, ya, hanya untuk kepentingan manusia. Saudara-saudara, ini benar-benar merupakan satu kebohongan yang tidak masuk akal, ya. Enggak bisa diterima secara nalar. Karena apa, saudara-saudara? Kalau misalnya, ya, para serdadu itu tidur, ya, bagaimana mungkin mereka tahu bahwa murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus? Kan mereka lagi tidur, ya. Jadi bagaimana mereka tahu yang mencuri itu adalah mayat Yesus, ya? Juga yang kedua yang nggak masuk akal, yaitu bagaimana mungkin murid-murid yang tidak bersenjata, ya, hanya orang biasa saja, ya, rakyat jelata, berani-beraninya datang ke kuburan yang dijaga ketat oleh para serdadu Romawi. Ya, jadi saudara-saudara, ini merupakan satu kebohongan, kalau istilah sekarang, ya, ini satu kebohongan yang terstruktur, sistematis dan masif. Karena apa? Karena saudara-saudara, ini sumbernya adalah Mahkamah Agama Yahudi. Bayangkan kalau Mahkamah Agung, ya, menyebarkan berita bohong, semua orang pasti ya dan amin, percaya, ya. Ini Mahkamah Agama, saudara-saudara, mana mungkin orang nggak percaya, saudara-saudara, ya, walaupun itu sebenarnya berita bohong. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang percaya pada berita bohong, percaya kepada hoaks, percaya kepada kebenaran palsu, ya. Karena apa? Karena mungkin yang menyampaikan itu seorang tokoh yang terkenal, mungkin seorang hamba Tuhan yang populer, ya, orang yang hebat, ya, yang mungkin followernya di medsos tinggi, ya. Orang akhirnya percaya saja. Nah, saudara-saudara sekalian, apalagi kalau misalnya yang menyampaikan itu seorang yang punya titel, punya gelar. Gelarnya, ya, profesor doktor misalnya, ya. Mana orang gak percaya, saudara-saudara. Nah, jadi berita bohong atau berita hoax tadi, saudara-saudara, sebenarnya tidak bisa membunuh kebenaran, tidak bisa mengubur kebenaran, ya. Berita Injil, kabar baik tentang Yesus, kemenangan di hari Paskah di mana Yesus bangkit, tetap terus bertahan hingga detik ini, ya, sampai Yesus nanti yang telah bangkit itu akan datang kembali untuk yang kedua kali, ya. Karena Yesus bangkit, maka ada gereja. Ini GBI Jatinegara Timur bisa ada karena apa? Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak akan ada gereja, saudara-saudara, ya. Jadi ini juga sudah bukti nyata, ya. Ada gereja di seluruh dunia, ya. Jumlah pengikutnya mungkin terbesar di dunia ini, ya, orang Kristen, ya, kalau digabung dengan Katolik, ya. Menunjukkan ini fakta nyata, Yesus bangkit, saudara-saudara, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan lihat kalau begitu, saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu bukan hoaks, bukan kabar dusta seperti yang diajarkan, yang diberitakan oleh para serdadu tadi dan dikatakan tadi, ya, hoaks itu, ya,
tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Kan sekarang ini ada teori namanya teori pencurian mayat. Nah ini ya dasarnya dari sini ya, berita hoaks yang disebarkan oleh para serdadu tadi. Nah saudara-saudara, kebangkitan Kristus, saudara-saudara, bukan hoaks. Kebangkitan Kristus juga bukan hanya sekedar fakta, saudara-saudara, bahwa Yesus telah bangkit. Tapi ternyata ya, kebangkitan Kristus itu, atau di dalam kebangkitan Kristus itu ada kuasa, saudara-saudara. Itu yang tadi Paulus katakan. Paulus ini adalah seorang rasul Tuhan yang sejati. Ya, dia bukan rasul abal-abalan. Ya, dia seorang rasul tulen yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia berkata, yang ku kehendaki adalah apa? Mengenal Kristus dan apa? Dan kuasa kebangkitannya. Jadi ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, bukankah banyak orang Kristen mereka hanya sekedar percaya Yesus bangkit? Kalau ditanya percaya enggak Yesus bangkit? Ya, saya percaya Yesus bangkit. Ya, mereka tiap tahun mungkin merayakan Paskah seperti sekarang ini, saudara-saudara ya. Tapi hidupnya tidak berubah, saudara-saudara ya. Hidupnya tidak berubah. Ya. Tidak berubahnya bagaimana? Ya, dia orang Kristen tapi tetap masih diliputi kekhawatiran. Diliputi ketakutan. Penuh dengan pesimisme, ya. Seolah-olah ya mereka pesimis melihat masa depan. Mereka mungkin merasa minder, ya. Mereka tidak berani melangkah untuk maju karena mereka terkungkung dengan perasaan saya ini nggak ada apa-apanya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sering saudara-saudara, ya orang Kristen walaupun dia percaya Yesus sudah bangkit, tapi seperti itu tadi, ya hidupnya ya masih penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, pesimisme dan lain-lain. Saudara-saudara, padahal di dalam kebangkitan Kristus itu ada power, ada kuasa, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara sama kita mungkin punya HP iPhone barangkali, ya, merek terkenal, keluaran terakhir. Tapi kalau baterainya gak diisi, saudara-saudara, percuma, ya. Mendingan Nokia 5110 ya, yang apa baterainya full, ya. Ini HP mahal tapi mati, ya mungkin kita ngecas lupa nggak di on kan itu tombolnya. Kita pikir udah penuh nih, giliran kita buka nggak bisa hidup juga, baru kita tahu ya belum di on kan. Ya, jadi ya saudara-saudara, baterainya kosong. Ya kalau baterainya kosong, buat apa HP mahal-mahal? Saudara-saudara, nggak ada gunanya. Nah saudara-saudara, Paskah mau memberitakan bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada kuasa. Ya, masalahnya apakah kita sudah memiliki kuasa kebangkitan Kristus itu? Paulus tadi mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, jadi kebangkitan Kristus bukan hanya fakta sejarah, tapi merupakan satu kuasa yang nyata, saudara-saudara. Apa saja kuasa yang nyata dari kebangkitan Kristus itu? Ya, yang pertama, kemenangan atas kuasa maut, ya, atas kuasa kematian. Jadi kuasa maut itu sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 dikatakan, maut ya telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, kata Paulus, di manakah
kemenanganmu? Di mana kesengatmu? Ya, saudara-saudara, bagi para lansia, ya, di antara kita pasti ada banyak juga yang sudah masuk lansia, ya. Saya juga kalau dilihat dari umur sudah lansia sebenarnya, ya, saudara-saudara. Nah, bagi para lansia, saudara-saudara, ini sungguh-sungguh, ya, Paskah ini merupakan satu kabar baik. Ini merupakan kabar sukacita. Jadi apa maksudnya? Kita tidak usah takut, ya, walaupun mungkin umur hidup kita sudah tidak lama lagi, ya. Walaupun mungkin kita tahu bahwa saudara-saudara, ya, hidup kita tidak akan lama lagi, ya. Kita tidak usah takut menghadapi kematian, ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena, ya, seperti Paulus pernah mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara pernah nggak baca iklan di surat kabar? Turut, ya, turut bersukacita misalnya, ya, karena telah meninggal si A atau si B. Atau mungkin iklannya, ya, beruntunglah, ya, Bapak ini sudah meninggal dunia, ya. Nggak ada iklan seperti itu. Semua iklan bunyinya turut berduka cita, ya. Nggak ada iklan mengatakan turut bergembira, ya. Tapi Paulus mengatakan tadi, bagiku hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian di mana-mana bukan keuntungan, kerugian, saudara-saudara, kehilangan yang sangat dalam, ya. Saudara-saudara, sama juga seperti ini, ya, kematian beberapa tentara, ya, yang ada di Lebanon yang menjaga perdamaian di sana, mereka meninggal, keluarga sangat berduka, ya. Gak ada yang merasa itu sebagai satu keuntungan, saudara-saudara. Tapi Paulus mengatakan kematian itu merupakan satu keuntungan. Nah, keuntungan bagi siapa, saudara-saudara? Keuntungan kalau hidup kita adalah Kristus, ya. Jadi bagi orang yang hidupnya adalah Kristus, mati itu merupakan keuntungan. Kenapa, saudara-saudara? Rasul Paulus juga menjelaskan dalam Filipi 1 ayat 23 bahwa bagi orang Kristen mati itu hanya pindah tempat, ya. Ibarat seperti pintu gerbang, ya, di mana kita beralih dari, ya, tubuh yang fana ini, ya, kita pindah dari dunia ini untuk kita ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, itulah kematian. Dan itulah, kata Paulus, merupakan keuntungan, ya. Karena apa? Karena kita ketika mati, kita tahu kemana kita pergi, ya. Mungkin dalam banyak kepercayaan di agama-agama yang lain, kematian masih merupakan misteri. Orang takut, ya. Kaisar Cina ada yang sampai mencari obat supaya dia tidak mati-mati, ya. Akhirnya dia mati juga karena salah minum obat. Yang diminum racun ternyata, ya. Nah, saudara-saudara, ya, jadi mati itu bagi kita orang percaya sebenarnya kita akan tinggal diam bersama-sama dengan Yesus, ya. Nah, di sanalah saudara-saudara kita sudah tidak lagi hidup di dalam penyakit, penderitaan, kesusahan. Kita bersama-sama dengan Yesus, ya, saudara-saudara. Nah, jadi hanyalah bagi orang-orang yang hidupnya adalah Kristus, maka mati itu adalah merupakan keuntungan, ya. Bagi kita semua, saudara-saudara, kita tidak perlu takut menghadapi kematian, ya.
Karena apa? Karena Yesus telah lebih dahulu melewati jalan kematian itu. Dia telah menang, dia telah mengalahkan sengat kematian itu. Inilah makna yang penting dari Paskah. Sampai detik ini ilmu pengetahuan, teknologi belum bisa memecahkan masalah kematian. Betul enggak saudara-saudara? Enggak ada ya obat herbal yang bisa ya membuat orang enggak mati-mati. Semua orang pasti mati. Walaupun mungkin ya menggunakan dokter yang hebat, teknologi kedokteran yang canggih, tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi kematian. Yesus, dia telah mengalahkan kematian. Dia telah menang atas kematian. Dan kemenangan itu juga berlaku buat kita. Itu saudara-saudara yang pertama. Yang kedua adalah saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan hoax. Karena kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan atas dosa. Saudara-saudara, di atas kayu salib, surat hutang dosa kita, ya kata Rasul Paulus di dalam surat Kolose, sudah dihapus, sudah di tip X. Kalau dulu ya saya ngetik masih pakai mesin tik, ya kalau salah di tip X. Kalau sekarang pakai laptop, komputer, kalau salah di del. Ya. Nah, saudara-saudara, surat hutang dosa kita sudah dihapus, sudah di tip X, sudah di del. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau punya hutang misalnya 2M, ya, saudara nggak bisa bayar. Tiba-tiba ada orang mengatakan, hutangmu saya hapus. Bagaimana saudara-saudara? Ya, saudara bisa loncat mungkin 5 meter. Ya. Saudara-saudara ya, surat hutang dosa kita sudah ditebus, dihapus oleh darah Yesus. Ya, dihapus oleh darah Yesus di kayu salib. Jadi saudara-saudara, Paskah itu proklamasi ya daripada kemenangan Yesus yang sudah dicapai di atas kayu salib. Dan sekarang saudara-saudara, karena itulah Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nggak ada penghukuman saudara-saudara, kita sudah dibebaskan dari hukuman yang kekal. Banyak agama-agama ya yang ya mereka itu saudara-saudara masih meragukan nanti kalau sudah mati bagaimana ya, karena ada yang mengatakan harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim ya. Belum pasti bisa selamat. Dan Alkitab mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Karena itu saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan atas dosa. Jadi saudara-saudara janganlah merasa bahwa dosa itu lebih kuat dari Kristus. Dosa sebesar apapun Tuhan sanggup mengatasi, Tuhan sanggup mengampuni saudara-saudara. Ya, Rasul Paulus, ya, hidupnya berubah 180 derajat, padahal dia adalah mengakui sebagai seorang pendosa yang besar karena dia membunuh banyak orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah, saudara-saudara. Diubahkan hidupnya sehingga dia berbalik 180 derajat ya, dari seorang yang benci kepada Yesus menjadi seorang pemberita Injil, seorang Rasul Kristus yang sejati. Nah, itu yang kedua, kemenangan atas dosa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus itu ya merupakan juga kemenangan atas iblis. Siapa iblis itu, saudara-saudara? Dikatakan iblis itu adalah bapa pembohong. Jadi berarti bapaknya hoaks, ya iblis, saudara-saudara. Sumber hoaks itu iblis. Dan iblis sedang merajalela ya dengan berita-berita hoaks yang tersebar ya dalam perang yang sedang berlangsung antara Amerika dengan Iran juga banyak berita-berita hoaks, berita bohong ya. Ya. Pesawat Amerika yang paling canggih dikabarkan berhasil ditembak jatuh oleh rudal Iran. Tapi Amerika mengatakan
nggak ada pesawat yang jatuh katanya ya. Padahal fotonya jelas ya, pilotnya sedang dicari nih ya untuk ditawan. Saudara-saudara, banyak ya berita-berita bohong, hoaks. Iblis itu bapaknya hoaks ya. Dan juga iblis sering menciptakan hoaks-hoaks ya, berita-berita bohong, informasi-informasi bohong ya di dalam diri kita sebagai orang beriman. Saudara-saudara, hati-hati. Iblis juga bisa, saudara-saudara, membuat kita ya terpancing, kita terjebak dengan berita hoaks ya. Misalnya apa, saudara-saudara? Orang Kristen bisa saja dia meragukan kebaikan Allah ya. Kalau Allah itu baik, kenapa saya harus sakit ya? Kenapa saya harus mengalami kegagalan di dalam usaha? Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Oh, Tuhan itu tidak baik ya. Saudara-saudara, tapi ya kita membaca dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesukaran? Apakah kematian? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan, bukan hoaks. Justru hoaks itu mengatakan, wah kalau kamu sakit tidak sembuh-sembuh, artinya Tuhan itu bukan Tuhan yang baik ya. Tapi firman Tuhan yang sejati mengatakan bahwa ya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Jadi iblis bisa juga menciptakan rasa bersalah yang negatif, seolah-olah Tuhan tidak mau mengampuni dosa-dosa kita lagi, seolah Tuhan tidak mau menyucikan dosa kita. Padahal dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya. Jadi tidak ada orang yang sempurna, saudara-saudara. Orang Kristen dia masih berjuang berperang melawan tabiat-tabiat yang lama. Ini terus merupakan proses sepanjang umur hidup. Tidak ada orang yang sempurna, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sempurna, enggak ada dosanya lagi, itulah pembohong. Ya. Siapa yang mengatakan dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Tapi dikatakan lebih jauh apa? Tuhan itu setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa dan ya menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara-saudara, kuncinya adalah apa? Kita mengaku dosa-dosa kita ya. Karena itu dalam doa Bapa kami, setelah Yesus mengatakan berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, apa kalimat selanjutnya? Ampunilah kesalahan kami. Jadi saudara-saudara, tiap hari kita harus mengakui dosa-dosa kita. Karena dosa itu bukan sekedar membunuh, bukan sekedar mencuri. Ya, kita ya tahu kita harus berbuat baik. Kita tahu kita harus menolong seseorang yang lagi dalam kesusahan. Kita mampu untuk menolong, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu Yakobus katakan, itu juga merupakan dosa. Jadi siapa di antara kita yang bisa steril terhadap dosa? Karena itu tiap hari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen bergumul ya, kenapa kok saya masih belum bisa hidup sempurna? Ya itulah manusia ya. Kita sebagai orang percaya ini, saudara-saudara, masih ada di dalam daging, kita masih ada di dunia, kita masih berperang melawan tabiat yang lama, tapi kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melawan ya, untuk mengalahkan ya segala keinginan untuk berdosa tadi ya. Nah, saudara-saudara, kemudian ya kita akan lihat ya yang berikutnya, yaitu bahwa kemenangan, 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 kemenangan,
kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan atas mentalitas pecundang. Nah, ini tema kita tadi. Saudara-saudara, apa itu pecundang? Ya, saudara-saudara, mula-mula saya juga agak penasaran, ya, ingin tahu apa itu pecundang. Nah, pecundang itu, saudara-saudara, kalau dapat disederhanakan, artinya adalah orang yang selalu merasa gagal. Orang yang selalu merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang dia menyerah, ya, sebelum berbuat sesuatu. Ya, orang yang tidak berani untuk berjuang. Orang yang merasa bahwa dirinya tidak berharga. Ya, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara-saudara. 12 mata-mata ketika diutus mengitai tanah Kanaan, 10 orang adalah pecundang. Ya, mereka katakan kita tidak usah maju, kita pasti akan ditelan habis. Ya, itu mental pecundang. Ya, tidak berani melangkah, takut, ya, merasa diri rendah, ya, merasa diri tidak berharga. Nah, murid-murid Tuhan Yesus setelah kematian Kristus, mereka juga akhirnya apa? Kembali ke profesi mereka sebagai nelayan, sebagai penangkap ikan. Ya, tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, terjadi perubahan 180 derajat. Dari penangkap ikan menjadi penangkap jiwa. Nah, saudara-saudara, tadinya mereka takut. Ya, takut bukan main. Ya, mereka kumpul dalam ruangan yang terkunci rapat. Ya, tapi Yesus hadir. Ya, di ruangan yang terkunci rapat, menyatakan diri kepada mereka. Sehingga mereka akhirnya menjadi sangat berani. Merekalah yang dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Nah, Paskah, kebangkitan Kristus juga, saudara-saudara, mau, ya, membuat kita jangan memiliki mental pecundang. Kita ini adalah umat pemenang, ya. Jadi kita hadapi realitas apapun dalam hidup kita dengan iman. Kita percaya Yesus adalah panglima perang hidup kita. Dia sanggup, ya, memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan untuk kita tetap terus bertahan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, berikutnya hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ini yang terakhir, saudara-saudara, ya. Hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus adalah hidup yang berpengharapan, saudara-saudara. Kan ada nyanyian, ya, yang mengatakan, sebab dia hidup maka ada hari esok. Ya, saudara-saudara, hidup orang Kristen itu bukan seperti balon tapi seperti telur. Ya, karena apa? Balon itu nggak ada isinya, kosong. Ya, tapi telur walaupun bentuknya kecil tidak menarik, ya, tapi di dalamnya ada kehidupan. Ya, betul enggak, saudara-saudara? Dari telur ini nanti akan muncul makhluk yang baru. Hidup orang Kristen bukan seperti balon tapi seperti telur, ada harapan ke depan. Karena itu kalau Paskah nggak pernah dibagi balon, ya. Yang dibagi adalah telur. Nah, ini maknanya, saudara-saudara, ya. Nanti ada telur enggak nih? Ya, saudara-saudara. Jadi kita dapat telur, nah ingat bahwa hidup kita itu seperti telur, bukan seperti balon, ya. Balon kosong, ya. Jadi orang yang enggak memiliki Kristus hidupnya kosong. Tapi kalau kita memiliki Kristus, maka ada kehidupan yang sejati, hidup yang kekal, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kita, ya, melihat bahwa banyak orang saat ini sedang kehilangan apa? Kehilangan pengharapan. Karena apa? Melihat situasi dunia saat ini yang semakin memburuk, ya. Melihat perang, ya, sampai orang antri, ya, beli BBM, ya. Takut kehabisan BBM. Ya, mau disimpan di mana itu BBM? Saya nggak membayangkan belinya bagaimana, ya, ditaruh di drum atau bagaimana? Panik buying, ya, orang panik, ya, khawatir, ya, saudara-saudara,
Ya, kita tidak menyangkal bahwa memang hidup ini semakin sukar. Ya. Sehingga bisa menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan keputusasaan. Ini realita. Alkitab juga sudah menunjukkan bahwa pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Dan ini yang sedang kita juga melihat ya, sebagai bagian daripada penggenapan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, ingatlah nasihat Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Ini kunci kita menghadapi situasi yang sulit saat sekarang ini, saudara-saudara. Carilah perkara yang di atas. Jangan fokus kepada dunia. Jangan fokus kepada masalah. Kalau saya bawa mobil malam hari, saudara-saudara, kan kalau malam itu kadang-kadang lampu dari depan, dari mobil di depan kita kan bisa membuat kita silau, ya. Tapi kita harus fokus. Harus fokus lihat apa? Jangan fokus lihat itu cahaya yang menyilaukan, bahaya. Kita harus fokus lihat jalan. Saya kalau ke Cipanas lewat Puncak Pas, wah saudara-saudara itu gelap ya, kabut. Saya patokannya apa saudara-saudara? Patokannya saya lihat marka di tengah jalan itu ya, yang bisa bercahaya, spotlight ya, atau spotlight ya. Nah itu patokan saya. Jadi saya ikuti itu saja, saudara-saudara. Karena kalau salah-salah saya bisa masuk jurang, ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus fokus kepada Yesus. Ya, carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah Kristus. Jangan lupa tiap hari kita awali dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dan itu penting sekali. Kita perlu berpegang kepada kebenaran firman Allah sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran firman Allah, saudara-saudara, sungguh-sungguh ya dan amin. Ya. Sungguh-sungguh dapat dipercaya. Pada tanggal 11 April, saudara-saudara, tahun 2018 yang lalu, dunia digemparkan, saudara-saudara, dengan ditemukannya apa yang disebut sebagai black hole atau lubang raksasa ya di alam semesta ini yang mampu menelan ya planet-planet atau benda-benda angkasa lain yang ada di dekatnya. Jadi ada lubang hitam raksasa. Itu planet-planet bisa kesedot ya, lenyap, saudara-saudara. Dan ternyata saudara-saudara di sini menunjukkan ya bahwa penemuan lubang hitam raksasa tadi ternyata itu membenarkan teori relativitas dari Albert Einstein. 100 tahun sebelumnya, bayangkan teori yang muncul 100 tahun sebelumnya sekarang ternyata menjadi satu kenyataan. Saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan teori. Ya, saudara-saudara, kalau teori saja bisa menjadi satu kenyataan, apalagi firman Tuhan pasti akan digenapi. Firman Tuhan tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Karena itu berpeganglah terus ya kepada Alkitab sebagai firman Allah, dan kita akan berusaha juga untuk terus memberitakan firman Allah. Gereja ini ada untuk apa? Untuk memberitakan firman Allah. Ya. Saudara ada di gereja untuk apa? Bukan hanya mendengar khotbah, tapi untuk bersaksi, ya, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Kristus, ya, bukan sekedar peristiwa masa lalu. Paskah merupakan deklarasi kemenangan daripada Kristus, ya. Jadi Paskah merupakan deklarasi kemenangan bahwa kebenaran
tidak bisa dikubur, ya. Bahwa terang tidak bisa bercampur dengan gelap, dan bahwa kebohongan, saudara-saudara, sehebat apapun ya dibungkus, tetap akan runtuh di hadapan Allah. Ya. Kebenaran akan tetap hidup, ya, kebenaran firman Allah itu tetap hidup untuk selama-lamanya, ya. Ada nyanyian mengatakan, nyanyian Pentakosta zaman dulu, ya, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, kubur kosong adalah bukti bahwa Allah tidak pernah kalah dalam rekayasa manusia, ya. Kebenaran Kristus, kebangkitan Kristus bukan hoaks, sebab ada kuasa yang maha dahsyat di dalamnya. Sudahkah, saudara-saudara, pertanyaannya, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kuasa kebangkitannya? Semoga kiranya firman Tuhan ini boleh menerangi hidup kita selanjutnya, memberikan juga kekuatan, penghiburan bagi kita. Selamat Paskah, saudara-saudara, ya, Tuhan memberkati. Mari kita, saudara-saudara, berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian, mungkin ya bisa nanti ditampilkan kata-katanya. Mudah-mudahan ada. Yang terutama di dalam hidup ini adalah, ya, memuliakan namanya, ya. Mari Bapak Ibu, kita boleh berdiri bersama-sama, ya. Kita naikkan pujian ini, yang terutama di dalam hidup ini. Yang telah kami dengar di hari Paskah ini. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena seringkali kami terperangkap dengan hoaks, dengan kabar-kabar bohong yang kadang-kadang membuat kami juga bisa menjadi takut, khawatir. Tetapi firman-Mu, Tuhan, hari ini memberikan satu kepastian kepada kami, bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada kuasa. Ada kuasa yang dapat membuat kami tetap terus tidak usah harus takut dan khawatir menghadapi apapun di dalam hidup ini. Apakah itu pergumulan dalam bidang usaha, masalah finansial, masalah kesehatan, bahkan kematian sekalipun. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang sejati. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita daripada kuasa kasih Kristus, dari kuasa kebangkitan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat di GBI Jatinegara Timur ini. Berkati hamba-Mu, ya Bapak Payung, bersama dengan seluruh keluarga besar almarhum Ibu Gyoking dan seluruh jemaat, supaya setiap kami juga boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, di dalam menghadapi hidup ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.